Untuk sementara kami belum bisa berkomentar terkait dengan kebijakan 56 pegawai yang akan ditarik menjadi ASN Polri. Jadi kami saat ini masih konsolidasi dan bertukar pikiran dengan 56 pegawai lainnya, dan terutama dengan stakeholder anti korupsi baik dari masyarakat sipil dan segala lapisan masyarakat untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang ASN, 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Saya alhamdulillah sudah di sini untuk persiapan mengikuti pelantikan menjadi ASN Polri. Tentunya saya dapat informasi setelah ini ada gladi dan persiapan lainnya, dan pada intinya semoga nanti prosesnya berjalan lancar dan kemudian kegiatan kami untuk menjadi ASN Polri benar-benar bisa membawa kemanfaatan. Kami diharapkan bisa melakukan tugas-tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan. Tapi polanya dan segala macam nanti tentunya akan dibicarakan lebih lanjut. Sangat kuat. Kami yakin dengan kemampuan ya kurang dari 50 orang ya yang bergabung dengan kepolisian, ya kami siaplah untuk mengawasi, tentu dengan sistem dan tata cara yang mungkin nanti kami akan buat. Novel Baswedan Cias bakal dilantik jadi ASN Polri. Maki sama sekali tak ada pelemahan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman mengatakan, keputusan PAN 4 pegawai KPK yang menerima tawaran diangkat menjadi aparatur sipil negara. Polri merupakan bentuk loyalitas Novel Baswedan dan kawan-kawan terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Boyamin, apapun inisiatif Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo merekrut 57 pegawai KPK menjadi ASN Polri sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo. Boyamin mengapresiasi kedua belah pihak, pemerintah dan mantan pegawai KPK yang awalnya berjumlah 57 orang, kini menjadi 56 orang karena satu orang meninggal dunia. Atas kebesaran jiwanya, pemerintah mau merekrut dan 56 pegawai KPK mau direkrut. Menurut Boyamin, retorika yang dibangun selama ini bahwa pemerintah ingin memperkuat pemberantasan korupsi dibuktikan dengan merekrut 57 pegawai KPK dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN Polri. Apa yang terjadi saat ini, kata Boyamin, menunjukkan masih ada sisi baik dari pemerintah, yaitu merekrut mereka yang dianggap tidak lulus TWK menjadi ASN. Diperlukan kebesaran hati 44 pegawai KPK untuk menerima tawaran direktur sebagai ASN setelah dinyatakan tidak lulus TWK. Karena lanjut Boyamin, jika kedua belah pihak mengikuti ego masing-masing menjadi sesuatu yang sulit untuk mendapatkan titik temu. Di satu sisi, pemerintah menilai Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lulus TWK. Sementara yang 56 pegawai KPK menganggap TWK sebagai sesuatu yang mengada-ada. Tidak ada dasar hukum, dasar logika, maupun dasar filosofi. Sehingga menantang terhadap tidak lulus TWK. Oleh karena itu, kata Boyamin, pemerintah terpanggil untuk mengurus Indonesia lewat pemberantasan korupsi. Maka 44 pegawai KPK tersebut juga terpanggil untuk bersedia menjadi ASN. Boyamin menambahkan kesediaan 44 pegawai KPK menjadi ASN Polri membutuhkan banyak pengorbanan. Seperti tugas yang akan diemban jika sebelumnya di KPK bertugas di bidang penindakan, kini di bidang pencegahan. Boyamin menekankan tidak meragukan loyalitas 44 pegawai KPK terhadap pemberantasan korupsi, tapi dinyatakan gugur oleh TWK, sehingga mengapresiasi sikap 44 pegawai KPK tetap bersedia menjadi ASN di lingkungan Polri. Karena lanjut Boyamin, meski ada cibiran dan cemoohan dari pihak yang tidak suka terhadap 44 pegawai KPK yang dianggap mencari kerja, namun Novel Baswedan dan kawan-kawan tetap berbesar hati memilih menjadi ASN. Boyamin menambahkan 44 pegawai KPK bersedia menjadi ASN Polri adalah untuk menghilangkan stigma mereka tidak lulus TWK.
Terbukti mereka direkrut oleh pemerintah. Sementara itu 12 mantan pegawai KPK yang lain menolak menjadi ASN di Polri. 12 orang tak mau bergabung dengan Polri memiliki sejumlah alasan. Mulai dari alasan ingin fokus ke keluarga hingga ingin membangun karir profesional di luar institusi negara. Salah seorang yang menyetujui untuk bergabung dengan Polri adalah mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Dalam wawancara Karni Ilyas dengan Novel Baswedan yang ditayangkan pada kanal YouTube Karni Ilyas Celup pada Rabu 8 Desember. Novel Baswedan mengatakan dengan bergabungnya ia dengan Polri, maka perjuangannya dalam memberantas korupsi di tanah air akan tetap terbuka lebar. Selain itu, Novel Baswedan juga mengatakan dengan menjadi ASN Polri, kesempatannya untuk kembali mengabdi di KPK akan terbuka kembali. Salah satu titik perhatian Novel Baswedan dalam menjalankan tugas penanganan korupsi di Polri nanti adalah soal dugaan korupsi di bisnis tes PCR. Ia mengatakan dugaan korupsi di bisnis PCR sangat besar. Lebih dari itu, ia menyebutkan, korupsi di bisnis PCR adalah korupsi yang merusak tatanan hak asasi manusia. Ini bukan masalah korupsi, ini masalah kemanusiaan dan masalah kepentingan publik yang mendasar. Begitulah sebutnya. Novel Baswedan yakin saat ini aparat penegak hukum tentunya sudah menjadikan ini sebagai titik perhatian dalam kasus penanganan korupsi. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan, mantan penyidik KPK yang bergabung ke Polri akan pelototi potensi korupsi di 3 hal ini. Kami akan fokus dalam penugasan-penugasan, yaitu pertama mengawasi dana COVID-19. Yang kedua, proyek-proyek strategis nasional. Dan kemudian yang terakhir, dana pemulihan ekonomi nasional yang sangat kuat. Begitulah ucapnya. Tak terlibat didakwa terlibat terorisme, Munarman layangkan eksepsi. Terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwa jaksa penuntut umum yang mendakwanya turut terlibat merencanakan dan menggerakkan orang untuk aktivitas terorisme yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah. Menurut dia, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum banyak kesalahan pada istilah dan pengetikan. Bahkan dia menilai tidak mengerti atas dakwaan setebal 65 halaman tersebut. Saya makin tidak mengerti karena intonasi dan penggalan-penggalan kalimat serta kata-kata serta pengucapan dari berbagai macam istilah tadi sangat tidak tepat, ucap Munarman. Kami juga insya Allah akan mengajukan eksepsi, singkat kuasa hukum Munarman Aziz Januar. Merespon tanggapan Munarman, Majelis Hakim pun menerima permohonan eksepsi berserta kuasa hukumnya tersebut untuk dibacakan pada sidang selanjutnya. Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan. Jawab hakim, berikut deretan fakta penangkapan Munarman, ex-sekjen FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab pada Selasa 27 April pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Didakwa tindakan terorisme. Sebelumnya Munarman didakwa terlibat merencanakan dan menggerakkan orang untuk aktivitas terorisme yang terafiliasi negara Islam Irak dan Suriah. Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, kata JPU saat bacakan dakwah. Jaksa menyebut keterlibatan Munarman dalam tindakan terorisme karena ikut menghadiri sejumlah agenda pemberitaan kepada pembaitan kepada ISIS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24-25 Januari dan 5 April 2015. Di mana agenda yang dihadiri Munarman dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, ujar jaksa. Atas hal itu Munarman didakwa dengan pasal 14 Jo pasal 7, pasal 15 Jo pasal 7 serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Munarman, mantan Sekretaris Umum FPI, telah didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak terorisme. Ia disebut telah melakukan hal itu lebih dari sekali di tempat yang berbeda.